hadirnya supporter-supporter, terutama supporter Indonesia yang berteriak-teriak, rating televisinya naik. Jangan lupa, ke depan ini yang diadu adalah research. Yang diadu itu adalah research. Kita harus berpindah dari negara agraris ke negara manufacturing. Marilah kita hargai karya-karya kita, bangsa kita sendiri. Jangan selalu skeptis, jangan selalu melihat dari sudut tidak percayanya ya. Orang kita tuh hebat. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor ya, tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Menurut saya ya, kita ini kadang-kadang kurang menghargai ya karya atau orang-orang Indonesia yang sudah berprestasi dan membawa nama bangsa ya ke dunia internasional. Baru saja kan kita disuguhi oleh cerita yang sama ketika ada seorang pemain voli Indonesia berkerudung yang namanya Megawati yang bermain di Red Spark di Liga Voli Korea, yang demi dielulukan, membuat Liga Voli Korea itu menjadi colorful gitu ya. Hadirnya supporter-supporter, terutama supporter Indonesia yang berteriak-teriak, rating televisinya naik, dan waktu masuk final pertarungannya luar biasa. Dan orang-orang Korea termasuk pelatih Korea sangat menghargai Megawati. Yang kemudian ya sang pahlawan ini ya begitu dia pulang ke kampung halamannya tidak terlalu disambut. Di bandara dia disambut cuma oleh fans-fansnya saja, termasuk anak kecil itu memberikan bunga. Jadi tidak terlalu ada sambutan yang meriah. Padahal orang ini adalah sudah mengibarkan ya satu nama yang luar biasa ya, mengukir nama Indonesia di mata minimal di Korea Selatan, sebuah negara yang juga tidak kecil. Saya jadi teringat ya dulu berapa belas tahun yang lalu adalah Bapak almarhum B.J. Habibie ya sudah berhasil melalui IPTN-nya, Industri Pesawat Terbang Nurtanio, yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia. Indonesia pada masa itu sudah berhasil membuat sebuah pesawat terbang ya, bekerja sama dengan CASA dari Spanyol, tapi sangat diakui ya, dan sudah berhasil dijual juga. Tetapi banyak sekali orang Indonesia yang juga ngebully ya, ngenyek gitu. Ada orang mengatakan IPTN itu ya pesawat teh ngapung, itu pesawat nggak bakal terbang. Padahal sudah terbang beneran. Waktu itu dia sempat ya, Pak Habibie berhasil menukarkannya dengan beras ketan dengan sebuah negara, itu juga dikatain. Kalau cuman capek-capek ngirim-ngirim orang, anak-anak Indonesia belajar aeronautik, belajar ilmu pesawat ke luar negeri, dan pulang hanya menghasilkan sesuatu ditukarkan dengan beras ketan. Kenapa nggak kita bertanam beras ketan saja gitu. Jadi menurut saya sikap-sikap seperti ini harus kita renungkan untuk apakah itu pantas gitu ya. Kita tidak menghargai orang-orang hebat kita, termasuk orang-orang hebat kita yang pulang, para diaspora yang pulang ke Indonesia. Sudahkah para researcher, para peneliti, para inovator ya, sudahkah kita memberikan penghargaan yang sama, termasuk inovator-inovator yang ada di dalam negeri. Saya dengan teman saya, sahabat saya Daniel Surya dari WEIR menyampaikan bahwa sedikit sekali Indonesia berhasil mempatenkan ya penemuan-penemuannya ke level dunia. Sementara saya selalu mengatakan BYD itu tiap hari mendaftarkan 50 paten dan sebagian besar diterima. Dan BYD hanya satu perusahaan di China sudah memegang lebih dari 38.000 paten dunia. Jadi jangan lupa, ke depan ini yang diadu adalah research. Yang diadu itu adalah research. Kita harus berpindah dari negara agraris ke negara manufacturing. Pelan-pelan lah. Orang kita itu tidak kalah banyaknya orang-orang pintar. Tapi bagaimana kita memberikan tempat kepada mereka. Bagaimana kita memberikan kesempatan kepada mereka. Dan bagaimana kita menghargai mereka. Saya ya tidak terlalu mau curhat pribadi. Saya itu dengan Pak Reinhard Tawas menemukan fakta bahwa Eropa itu bohong selama 500 tahun. Yang mengatakan bahwa
Ferdinand Magelhaens adalah orang pertama yang mengelilingi bumi itu bohong. Karena Magelhaens itu tidak finish. Karena di Filipina Selatan dia terbunuh oleh suku asli di sana. Jadi belum nyampe tuh untuk 360 derajat. Sementara di kapal itu ada seorang pemuda Tidore yang bernama Enrique, ya, Enrique de Molucas. Dia lahir di Tidore, kemudian umur 10 tahunan dia ke Demak, kemudian dia pindah berlayar lagi ke Palembang. Dari Palembang dia naik ke atas ke Melaka. Di Melaka dia diculik oleh Magelhaens dan dibawa ke Portugis, kemudian dibawa ke Spanyol untuk mendapatkan sponsor tentara Raja Carlos I dari Spanyol, kemudian memberikan sponsor agar Magelhaens bisa mencari pulau rempah, dalam hal ini Maluku. Maluku itu waktu itu kan masih satu provinsi, ya, dan termasuk Ternate dan Tidore. Jadi di kapal itulah 5 kapal berangkat dari Spanyol dan di dalamnya ada Enrique. Dan begitu ya kapal yang ditumpangi oleh Enrique sampai di Filipina Selatan, di mana Magelhaens terbunuh, sebenarnya pemuda Tidore ini ya sudah mengelilingi 360 derajat dari lingkar bumi, sudah finish. Dan dialah adalah orang pertama yang mengelilingi bumi. Bukan Magelhaens, bukan Elkanah. Elkanah memang finish, tetapi Enrique sudah lebih dahulu. Saya udah 5 tahun berjuang. Kami nulis buku sejarahnya, kami tulis novelnya bahasa Indonesia, kami tulis juga novelnya dalam bahasa Inggris. Ya, dan saya dikatain ada orang yang ngebully saya, nggak mungkin, dan itu bohong, cerita dari mana? Ini adalah fakta. Sejarah itu adalah sebuah hipotesa yang kami bisa pertanggungjawabkan. Saya dan Pak Renat melakukan research ya ke beberapa negara gitu. Dan di buku-buku yang ditulis oleh survivor atau yang selamat dari ekspedisi tersebut memang menyampaikan, dan juga itu kalimat dari Magelhaens bahwa di kapal itu ada seorang pemuda dari Maluku yang bernama Enrique, confirm. Dan berapa tahun yang lalu ada seorang sineas yang membuat film animasi, dalam satu adegannya di mana Magelhaens menyampaikan kepada Enrique, we bring you home, kita akan mengantarkan kamu kembali. Jadi orang luar negeri aja udah mulai mengakui. Ya, jadi menurut saya bukan masalah pribadi saja. Marilah kita merubah cara kita melihat. Marilah kita hargai karya-karya kita, bangsa kita sendiri. Jangan selalu skeptis. Jangan selalu melihat dari sudut tidak percayanya, ya. Orang kita tuh hebat, tapi jangan sampai kita selalu inferior complex, merasa bahwa nggak mungkin orang Indonesia begitu, tidak mungkin itu benar, ya. Jadi ini sikap yang salah. Untuk negara kita dalam kondisi yang seperti sekarang ini, marilah mulai sekarang kita lebih menghargai karya orang. Kita perlu adalah harapan-harapan. Kita perlu harapan untuk mencapai mimpi supaya kita bisa menjadi bangsa atau negara yang lebih baik daripada sekarang.